Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Sania dengan NIM 2023 dari program studi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Digitalisasi Perbankan, Resiko Kredit, dan Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025, di mana dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Bapak Sparta. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran strategis perbankan sebagai lembaga intermediasi di mana profitabilitas, khususnya ROA, menjadi cerminan kesehatan bank. Di mana fenomena menarik terjadi yaitu pada periodenya yaitu 2021 sampai 2025. Lalu berdasarkan data OJK, meskipun ROA industri sempat naik dari 1,54% menjadi 2,58%, namun tekanan efisiensi justru malah meningkat. Hal ini terlihat dari rasio BOPO yang naik 697 basis poin menjadi 685,65%. Dan kinerja antar bank tidak merata. Contohnya BNI berhasil menaikkan ROA dari 0,59 menjadi 2,45% melalui digitalisasi. Namun beberapa bank masih berada di bawah ambang sehat kayak 0,5%. Jadi perbedaan kinerja mengindikasi bahwa ukuran bank itu penting sehingga perlu dikontrol dalam analisis. Saya juga merangkum beberapa penelitian terdahulu yang hasilnya masih inkonsisten. Contohnya Wardani 2025 menemukan digitalisasi berpengaruh negatif signifikan, sebaliknya sedangkan Yuniarti dan juga Libera uh, menemukan pengaruh yang positif. Maka inilah research gap-nya, artinya belum ada kesimpulan yang seragam mengenai pengaruh digitalisasi. Selain itu juga belum banyak yang mengkaji simultan dengan kontrol ukuran bank pada periode 2021 sampai 2025, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Secara desain, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausalitas, di mana objeknya adalah bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025, di mana jenis datanya itu data sekunder panel, dengan total observasi sebanyak 115 observasi, di mana 23 bank dikali 5 tahun, yaitu 2021 sampai 2025. Terus juga kriteria sampelnya yaitu bank yang terdaftar di Bursa Efek yang menyediakan laporan yang lengkap dan juga menyediakan data volume transaksi mobile banking. Penelitian ini didukung oleh 4 teori utama. Yang pertama itu ada TAM atau Teknologi Acceptance Model yang menyatakan bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan mendorong adopsi teknologi yang berdampak positif pada profitabilitas. Lalu yang kedua itu ada agensi teori yang menjelaskan bahwa NPL yang tinggi mencerminkan kegagalan agen dalam memonitor kredit dan BOPO tinggi mencerminkan inefisiensi. Ini berpengaruh negatif bagi profitabilitas. Lalu yang ketiga ada signaling teori di mana ROA yang tinggi adalah sinyal positif sementara NPL dan BOPO yang tinggi merupakan sinyal negatif bagi investor. Lalu yang keempat itu ada economic of scale teori yang menjelaskan mengapa ukuran bank atau size itu perlu dikontrol karena bank besar cenderung lebih efisien. Lalu berdasarkan teori tadi, di sini juga ada hipotesis dan juga kerangka pemikiran, di mana digitalisasi itu berpengaruh positif terhadap ROA, lalu risiko kredit itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, lalu yang ketiga ada efisiensi operasional atau BOPO berpengaruh negatif pada ROA, lalu uji simultan akan diuji secara simultan dan berpengaruh signifikan terhadap ROA-nya. Lalu di sini ukuran bank hanya digunakan untuk memoderasi atau mengontrol. Lalu untuk pengukuran variabel di sini ada 3 variabel yang digunakan, ada independen, dependen, sama kontrol. Untuk independennya sendiri, digitalisasi perbankan menggunakan logaritma natural volume transaksi mobile banking. Lalu untuk risiko kredit menggunakan NPL, di mana total kredit bermasalah dibagi total kredit yang disalurkan. Lalu efisiensi operasional yaitu menggunakan BOPO, di mana biaya operasional dibagi pendapatan operasional. Lalu untuk dependennya ini profitabilitas menggunakan ROA, di mana laba bersih dibagi total aset. Lalu untuk variabel kontrolnya menggunakan ukuran bank atau size yaitu logaritma natural dikali dengan total aset.
Lalu yang selanjutnya di sini ada model persamaan regresi, di mana ROA IT sama dengan konstan ditambah B1 digital IT ditambah B2 NPL IT ditambah B3 Bopo IT ditambah B4 size IT ditambah error IT, di mana ROA itu return on asset, A itu konstan, B1, 2, 3, dan 4 itu konstan regresi masing-masing variabel, lalu digital itu digitalisasi perbankan, lalu NPL non-performing loan, lalu Bopo biaya operasional pendapatan operasional, lalu size itu ukuran bank, E itu standar error, I itu individual bank, lalu T itu periode waktunya. Lalu selanjutnya di sini ada teknik analisisnya. Yang pertama itu ada model regresi data panel menggunakan uji Chow, di mana CEM versus FEM, lalu uji Hausman yaitu antara FEM versus REM, lalu uji Lagrange multiplier atau LM itu antara CEM versus REM. Lalu yang kedua itu ada uji asumsi klasik, di mana yang pertama uji normalitas menggunakan Jarque-Bera. Lalu uji multikolinearitas, yaitu korelasi antar variabel harus kurang dari 0,8. Lalu uji heterokedastisitas menggunakan uji White. Lalu yang D, uji autokorelasi, yaitu menggunakan Durbin Watson atau Waldreich. Lalu yang ketiga itu ada teknik pengujian hipotesisnya menggunakan uji koefisien determinasi R kuadrat. Lalu yang B menggunakan uji signifikasi simultan uji F. Lalu yang C itu menggunakan uji signifikan parsial uji T, di mana uji-uji ini akan dilanjutkan untuk penggunaan bab 4-nya nanti. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.